Halo Gadang Skui, Mimin balik lagi nih. Kali ini Mimin akan mereview lanjutan alur film Girls From Nowhere Season 1 episode keempat. Film kali ini terlihat bertema sama, yaitu di sekolah. Dan Nano akan datang sebagai murid baru yang akan memberi masalah kepada murid-murid yang bermasalah secara acak. Film ini berfokus pada beberapa siswa-siswi yang tergolong dalam anak orang kaya. Mereka adalah Dino, Wan, Thor, Tep dan Pop. Oke, kita langsung saja ke inti ceritanya. Agar suasana tidak hambar, yuk makaton. Mari kita nonton. Film dibuka memperlihatkan Nano yang berjalan melihat ruangan demi ruangan di sekolah baru itu bersama wali kelas barunya. Beberapa saat kemudian Nano bertanya pada guru itu, "Ini nama siapa yang ditempel di dinding kelas?" Guru itu menjawab, "Itu adalah nama orang tua yang mendonasi dana pada kelas itu." Dan Nano pun mendapatkan ide untuk membeli salah satu ruangan untuk memulai bisnisnya. Scene beralih memperlihatkan Dino yang memberikan oleh-oleh pada temannya dan mengaku baru pulang dari Inggris. Dino pun bertanya, "Itu ada ruangan baru bernama Nano, itu ruangan apa?" Seketika Nano dari belakang menjawab, "Itu adalah ruanganku yang kupakai untuk bisnisku." Tep pun bertanya, "Bisnis apa yang kamu miliki?" Nano yang akan menjawab tak sempat memberitahukan karena ada guru yang datang dan membagikan hasil ulangan mereka. Mereka semua mendapatkan nilai yang jelek, kecuali Dino yang termasuk siswa pintar. Pop di sini takut tidak dibelikan motor impiannya karena nilainya yang hancur. Di sini Nano berkata, "Datanglah ke ruanganku, aku bisa membantumu." Singkat cerita jam pulang pun tiba, mereka pun menemani Pop ke ruangan Nano. Di sini Nano meminta sejumlah dana untuk jasa yang ditawarkan Nano. Setelah Pop membayar, hasil ujian Pop pun dimusnahkan, namun seketika Nano menggantinya dengan lembaran yang sama namun dengan nilai yang bagus. Pop dan yang lainnya pun kagum akan hasil jasa dari Nano, dan Nano berkata, ia bisa melakukan apa saja. Hari demi hari bisnis Nano makin ramai, dan terlihat juga Pop mendapatkan motor impiannya karena jasa Nano. Dan kali ini Thor meminta jasa Nano untuk memberi pelajaran pada selingkuhan pacarnya. Dan Tep meminta dicarikan pacar sementara untuk dibawa dan diperkenalkan pada keluarganya. Scene beralih memperlihatkan Nano yang bertanya pada Dino, "Dino, apakah kamu tidak meminta bantuanku juga?" Pop pun memotong pertanyaan Nano dan berkata, "Dino tidak butuh bantuan siapa saja karena dia memiliki segalanya, dan mungkin kaulah Nano yang mungkin saja butuh bantuannya," ujar Pop. Nano pun tersenyum diam. Setelah itu Wan meminta bantuan Nano untuk membuatkannya surat rekreasi palsu yang bertujuan untuk dia liburan tanpa dicurigai. Teman-temannya pun ingin juga, dan mereka pun bingung akan pergi kemana. Nano pun memberi masukan, "Bagaimana jika kita pergi ke rumah Dino saja? Dia memiliki rumah yang besar dan fasilitas yang lengkap." Mereka pun langsung setuju, namun tidak dengan Dino. Dino gugup dan banyak alasan agar mereka tidak ke rumahnya, namun akhirnya Dino mengiyakan ajakan teman-temannya. Jam pulang pun tiba, mereka pun berpisah dan Dino dijemput oleh mobil sedan yang mewah. Namun hal mengejutkan terjadi saat dalam perjalanan, Dino tiba-tiba membayar sopir itu dan turun di rumah yang biasa-biasa saja. Ternyata Dino yang adalah anak orang kaya adalah sandiwara. Dino terlalu malu dan gengsi mengakui bahwa dirinya adalah anak orang biasa yang hanya memiliki kasih sayang namun tidak dengan harta yang sama dengan perkataannya. Dino pun kebingungan dan cemas tingkat tinggi. Akhirnya Dino meminta bantuan Nano, namun dalam posisi seperti ini saja Dino masih beralasan takut jika barang di rumahnya rusak karena ulah teman-temannya. Akhirnya Nano bersedia membantunya dengan harga cukup mahal karena Nano mencarikannya rumah besar mewah dan sempurna. Dino pun menyetujui dan akan membayarnya besok. Dino pun masih bingung, bagaimana mendapatkan uang untuk membayar Nano. Akhirnya ia mencuri uang ayahnya, padahal uang itu didapat dari rentenir yang digunakan untuk membayar sekolah Dino.
Namun rasa kemanusiaannya telah hilang hanya untuk menutupi kenyataan yang selama ini ditutupi oleh Dino. Keesokan harinya Dino pun diperlihatkan rumah yang sangat besar dan mewah oleh Nano pada Dino. Singkat cerita, teman-temannya pun datang dan sangat kagum pada rumahnya Dino. Mereka pun bersantai di ruang tamu. Teman-temannya pun meminta whisky. Dino yang berniat mengambilnya pun dihentikan Nano. Dan Nano berkata, "Kenapa kamu tidak memanggil pelayanmu saja?" Sambil memberikan lonceng, Dino pun memanggil pelayannya dengan lonceng dan membuat teman-temannya kagum. Namun ada hal yang sangat membuat Dino kaget. Bagaimana tidak, ternyata pelayan rumah itu adalah orang tua Dino sendiri. Namun karena teman-temannya Dino tidak tahu rupa orang tuanya Dino, mereka semua pun bertanya, kenapa rumah sebesar ini tidak ada foto keluarga sama sekali? Dan akhirnya teman-temannya Dino bertanya pada pelayan rumah itu. Pelayan pun memperlihatkan foto palsu. Mereka heran kenapa wajahnya tidak mirip Dino. Pelayan wanita itu pun menjawab, Dino lebih mirip dengan kakeknya. Dino pun langsung mengajak teman-temannya pergi ke ruang makan demi menghilangkan banyaknya pertanyaan. Mereka pun makan dengan hidangan super mewah. Namun Pop meminta whisky untuk menikmati keadaan. Awalnya pelayan itu tidak mau memberikannya, namun mereka memaksa agar mengambilnya, dan akhirnya mereka pun mendapatkan whisky itu. Tak hanya itu, Nano pun membawa ganja, dan menghisap ganja itu bersama mereka semua. Dino pun juga terpaksa meminum whisky dan menghisap ganja itu di hadapan orang tuanya. Teman-temannya pun lalu meminta anggur merah. Pelayan laki-laki itu pun menolak dengan alasan kalian masih di bawah umur. Namun mereka pun makin emosi jika tidak diambilkan. Akhirnya pelayan wanita itu pun mengambilnya dan tak sengaja menumpahkan ke baju Wan, yang membuat mereka marah seketika. Namun amarah itu dihindari dengan cara Dino mengajak mereka semua pindah ruangan. Mereka semua masih terlihat kesal dan bosan karena pelayanan yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Tiba-tiba Nano mengambil pistol dari salah satu lemari di ruangan itu. Pop pun mendapatkan ide untuk bermain-main dengan penuh resiko pada teman-temannya, agar menghilangkan kebosanan dengan cara mengisi satu peluru dalam pistol itu dan mengocok peluru itu lalu mengarahkannya pada salah satu lengan mereka dan yang tertembak dialah yang menang. Mereka pun bersedia dan memulainya. Di saat giliran Dino, pelayan itu masuk dan marah-marah pada mereka. Pelayan itu marah karena uang berapapun tidak sanggup untuk membayar apa yang kalian lakukan. Saya di sini berkata karena aku adalah seorang ayah juga. Sebelum omongannya selesai, tiba-tiba kepalanya dihantam oleh stick golf oleh Pop yang membuat pelayan gitu pingsan bercucuran darah. Pelayan wanita yang tahu pun berniat menggertak mereka dengan menodongkan pistol itu ke mereka, tapi malah pistol itu diambil oleh Pop dan dihantamkan ke kepala pelayan itu berkali-kali hingga pelayan itu pingsan. Di sini Dino yang tak kuasa pun menahan Pop demi berjaga-jaga sebelum Pop terlampau jauh. Mereka semua kebingungan akan pelayan dua itu yang pingsan dengan darah yang bercucuran. Nano pun berkata pada mereka, lakukanlah apa yang kalian biasa lakukan, dan seketika itu Nano tertawa dengan jahat dengan sekencang-kencangnya. Saat Dino pulang, Dino tak kuasa melihat orang tuanya yang babak belur pun menunggu Dino pulang untuk makan malam bersama. Ibunya pun bertanya, bagaimana rekreasimu? Ibunya pun menyuruhnya makan. Sin pun mundur, memperlihatkan teman-teman Dino mengumpulkan uang untuk tutup mulut pada orang tua Dino yang menyamar menjadi pembantu. Usut punya usut, mereka jadi pelayan karena demi membayar sekolah Dino, yang dimana uang itu sebelumnya mereka pinjam pada rentenir, dan ternyata hilang, karena dicuri anaknya demi membayar jasa Nano yang menyediakan rumah mewah untuk menutupi kepalsuan Dino. Sebelum film ditutup, Nano pun berkata, apa yang bisa dibeli lagi oleh uang? Film pun selesai.